Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga kabar baik selalu menyertai kita semua, khususnya bagi para mahasiswa ES dan AS yang pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama pada mata kuliah Bahasa Indonesia Lanjutan. Materi pada kesempatan kali ini adalah berbicara sebagai suatu keterampilan berbahasa. Nah, tentunya materi ini sangat relevan dengan kondisi kita sekarang, karena sejak beberapa minggu yang lalu tugas UTS juga adalah berbicara sesuai dengan materi mata kuliah yang sudah saya sampaikan, dan itu sebagai output pada materi kali ini. Tapi praktik dulu, itulah luar biasanya, sebelum teori tapi sudah ada praktiknya. Nah, oke, kita langsung kepada pokok materi. Berbicara sebagai suatu keterampilan berbahasa, ini ada foto-foto Presiden RI yang intinya Anda mampu belajar cara berpidato atau berbicara beliau-beliau yang sudah memimpin Indonesia sejak dulu. Nanti bisa dilihat sendiri di rumah. Nah, berbicara ini berbeda dengan keterampilan yang lain. Kenapa berbeda? Karena berbicara ini konsepnya hampir sama dengan keterampilan menulis. Dia adalah salah satu bagian dari keterampilan ekspresif, karena mengekspresikan sesuatu yang ada dalam pikiran. Nah, secara definitif yang sudah saya tulis di PPT ini, berbicara adalah keterampilan dalam menyampaikan pesan, baik itu informasi atau data, melalui bahasa lisan kepada orang lain. Dalam konteks ini bisa antara penutur dengan mitra tutur. Jadi ada pembicara dan lawan bicara atau mitra tutur. Kemudian itu pengertiannya ya. Nah, tetapi di slide berikutnya, bahwa keterampilan berbicara itu tidak hanya mengucapkan bunyi atau kata-kata saja ternyata, tetapi untuk mengomunikasikan gagasan-gagasan yang disusun serta dikembangkan sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan pendengar atau penyimak. Artinya ini sudah sampai kepada tujuan. Jadi berbicara itu tidak hanya menyampaikan ide, informasi, ataupun kata-kata, ataupun data, ataupun keinginan yang tersirat atau tersurat di dalam apa yang kita bicarakan, tetapi menyampaikan pesan, gagasan, ide, bahkan kritik. Ya, itu tujuannya banyak sekali sebenarnya. Nah, itu berbicara tentu akan berbeda dengan yang disebut keterampilan berbicara. Nah, sedangkan keterampilan berbicara itu sebagai salah satu keterampilan berbahasa yang dimana itu dia mampu atau memiliki kemampuan mengucapkan bunyi-bunyi artikulasi atau kata-kata untuk mengekspresikan, karena dia termasuk keterampilan yang ekspresif ya, menyatakan serta mengungkapkan pendapat atau gagasan ya, pikiran, perasaan kepada seorang atau kelompok secara lisan, baik secara berhadapan atau dengan jarak jauh. Nah, salah satu keterampilan berbicara ya seperti ini. Ini kalau tidak terbiasa berbicara di depan umum, baik itu yang langsung atau tidak langsung, tentu akan tampak para pendengar atau penyimak akan mengetahui bahwa orang ini terbiasa berbicara formal, resmi, atau masih latihan, itu akan sangat tampak sekali. Nah, tujuannya ini menurut Jago ya, yang pertama untuk hiburan ya, entertain. Memang banyak sekali orang berbicara itu ya untuk menghibur diri ya. Kemudian untuk untuk menginformasikan, jelas ya kalau ini, karena setiap pembicaraan pasti ada informasi yang tersirat. Kemudian menstimulasi juga jelas, meyakinkan. Bahkan kalau kita ingin meyakinkan sesuatu, kita harus berbicara langsung ya, karena saat ini melalui media sosial atau sosial media, seringkali kita menemui orang itu wah benak langsung ketemu. Nah, itu artinya untuk meyakinkan seorang. Kemudian untuk menggerakkan, yang kelima, artinya untuk menggerakkan ini, menggerakkan bisa jadi tujuan yang tersirat ataupun tersurat. Artinya kalau tidak diomongi kira melayu, kira melaku, misalnya seperti itu ya. Ini menurut Jago. Kemudian ada faktor-faktor kebahasaan, baik itu yang biasa maupun yang luar biasa, untuk menunjang kegiatan berbicara.
Yang pertama adalah ketepatan ucapan. Maka di awal pernah saya tanya apakah ada yang nyuwun sewu, ada yang pelat, atau yang kidal, atau yang berbicaranya tidak bilang bisa R, tetapi L. Itu kan juga memengaruhi faktor kebahasaan. Kemudian penempatan tekanan nada, sendi atau durasi yang sesuai. Yang C atau ketiga adalah diksi, pilihan kata. Ini juga harus kita sesuaikan ya. Misalnya di hadapan kita masyarakat biasa ya jangan pilih bahasa yang tinggi, itu akan tidak sesuai dengan audien atau mitra tutur kita. Ketepatan penggunaan kalimat dan tata bahasa ini juga penting. Yang terakhir adalah ketepatan sasaran pembicaraan. Sedangkan ini adalah faktor non kebahasaan penunjang kegiatan berbicara. Nah, sikap yang wajar, tenang, tidak kaku, slow lah intinya. Yang kedua adalah pandangan harus diarahkan ke arah lawan bicara. Artinya antara penutur dan mitra tutur itu tidak boleh saling melengos bahasa Jawanya ya, harus saling berhadapan. Kemudian muwajahah lah bahasa Arabnya. Yang C, ini C ya. Yang C, kesediaan menghargai orang lain, karena banyak orang yang berbicara itu kadang menyepelekan. Kemudian yang selanjutnya gerak-gerik dan mimik yang tepat. E itu kenyaringan suara, ini bagi yang suaranya kurang keras harus banyak belajar A, I, U, E, O, huruf vokal maupun konsonan ya. Kemudian F, kelancaran. G, relevansi penalaran. Yang selanjutnya adalah penguasaan topik atau materi, atau apa yang sih yang akan kita sampaikan kepada orang lain, itu juga penting. Nah, jenis-jenis keterampilan berbicara ini banyak sebenarnya. Yang pertama diskusi, jelas setiap kali kita kuliah juga diskusi ini juga sangat membantu dalam memperlancar atau menguatkan keterampilan berbicara. Kemudian percakapan sehari-hari, baik itu dengan teman, mahasiswa, pada saudara, ayah, ibu, adik, kakak, dan sebagainya. Kemudian pidato. Nah, salah satu pidato ini menjadi penting, nanti akan saya contohkan beberapa pidato yang lucu, unik, yang bisa menjadi bahan pelajaran apakah itu bagian dari keterampilan berbicara yang baik atau yang buruk ya. Kemudian ceramah, ini ceramah juga penting ya, meskipun ceramah dianggap primitif, kuno, tapi ceramah itu menjadi sangat dibutuhkan. Apapun medianya, pembelajarannya, ceramah nomor 1, meskipun hanya prakata misalnya. Kemudian khutbah tentu berbeda dengan yang lain karena dia harus sesuai dengan syarat dan rukun yang disesuaikan dengan prinsip dalam Islam. Kemudian curhat, ini saya tambah ya, curhat ini bukan ngerumpi, artinya curhat itu keterampilan untuk meyakinkan orang lain atau keterampilan untuk berbagi informasi, berbagi perasaan, karena tadi tujuan berbicara juga berbagi rasa, menginformasikan, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah faktor penghambat kegiatan berbicara. Ada yang pertama adalah hambatan internal, ketidaksempurnaan alat ucap seperti yang sudah saya contohkan, misalnya nyuwun sewu, kidal, pelat, dan sebagainya. Ini harus dibiasakan, sebenarnya bisa untuk dibenahi. Kemudian penguasaan komponen kebahasaan mulai dari lafal dan intonasi, pilihan kata atau diksi, struktur bahasa, gaya bahasa, dan lain sebagainya. Yang ketiga, penggunaan komponen isi ya, misalnya hubungan isi dengan topik, struktur, kualitas isi, dan kuantitas isinya itu apa. Jangan sampai kita menyampaikan materi atau informasi itu tidak kompatibel atau tidak nyambung dengan komponen isinya ya. Yang keempat, kelelahan dan kesehatan fisik maupun mental lah. Misalnya ketika Anda mau mengisi acara seminar, mau diskusi, itu kalau bisa usahakan kalau saya yang minum air putih ya, jangan terlalu menggoh-menggoh atau menggeh-menggeh, jangan habis lari terus suruh ngisi diskusi, ya akan kacau nanti. Kemudian selanjutnya adalah faktor penghambat kegiatan berbicara. Hambatan eksternalnya ya suara atau bunyi, kondisi ruangan kadang berngengeng ya, Anda berbicara di WC dengan di luar atau dalam kelas tentu akan berbeda. Kondisi medis kita atau bisa kesehatan ini sebenarnya. Kemudian pengetahuan pendengar, artinya kalau Anda berbicara dengan antar mahasiswa, dengan masyarakat umum, atau di RT RW, PKK, di IPMI PPNU, atau di kegiatan PMI Kopri, tentu akan berbeda. Kemudian keterampilan berbicara mahasiswa, ini sudah saya cantumkan beberapa keterampilan yang sering dilakukan. Yang pertama adalah presentasi makalah, meskipun kadang masih membaca atau masih
grotal gradul, tetapi itu bagian dari keterampilan berbicara, khususnya berbicara dengan bahasa formal, memakai bahasa Indonesia dengan benar, baik, dan indah, bukan bahasa campuran ya. Kemudian diskusi, seminar, orasi saat demo atau demonstrasi, pidato, khotbah, ataupun sambutan ketika Anda menjadi ketua panitia atau ketua organisasi yang biasanya diberi waktu untuk menyampaikan sambutan. Nah, kemudian selanjutnya adalah berbicara dua arah. Diskusi itu dua arah ya, berpikir bersama. Ini salah satu contoh saja, diskusi misalnya. Ini manfaatnya melaksanakan sikap demokratis, toleransi, mengembangkan kebebasan pribadi, berpendapat khususnya, menambah pengetahuan, menuju kebenaran pemikiran. Nah, diskusi ini tentu kegiatan yang pokok dalam kegiatan dunia akademik, dan ini salah satu contoh dari kegiatan berbicara yang dua arah, karena nanti ada berbicara yang satu arah, misalnya khotbah dan lain sebagainya. Nah, ini beberapa metode-metode pidato ya. Pertama, impromptu, mendadak tanpa ada materi. Saya sering disuruh seperti itu. Kemudian menghafal ya, ini juga ada yang pakai teks kayak gitu, misalnya ada haflah muada akhirusana atau kegiatan selapanan ataupun akhirusana dan lain sebagainya. Kemudian naskah seperti sambutan, biasanya bupati, gubernur, presiden itu biasanya tekstual ya, seperti itu, harus memakai keprotokoleran memang. Kemudian ekstemporer, yaitu jalan tengah atau menggabungkan berbagai metode ya, bisa dadakan tanpa materi atau membawa catatan-catatan kecil, campuran biasanya ini. Nah, kemudian bagaimana sih cara menjadi pembicara yang efektif ya? Pertama ya jelas paling pokok satu itu teknik berbicara harus dikuasai. Tadi sudah ada beberapa teknik-teknik ya. Kemudian strukturnya, kemudian bahasanya. Nah, yang pertama, yang paling pokok itu sikap pembicara. Ini paling penting. Tidak kaku, tapi dia wajar-wajarnya, tidak angkuh, tidak pesimis, ekspresi wajah sesuai situasi. Misalnya kondisi lagi sedih karena korban COVID-19, Anda kok pidatonya atau sikap pembicaranya guyon, ya itu kurang pas misalnya ya. Kontak dengan audien atau dengan mitra tutor atau dengan hadirin hadirat ya, memperhatikan etika dan sopan santun. Kemudian struktur pembicaraan, biasanya secara umum memang ada yang memakai konteks pidato atau sambutan atau pembicaraannya itu terstruktur seperti ini, mulai dari pendahuluan, inti, penutup. Tapi ada juga yang umum khusus atau deduktif induktif, tapi ini secara umum ini ya, ini paling dasar, tapi nanti bisa dikembangkan sesuai kebiasaan. Yang penting kan lancar dan efektif ya, itu yang paling pokok. Kemudian bahasa ini benar dan baik dan benar, juga mencakup kefasihan lafal, intonasi, kecepatan berbicara, pilihan kata dan tata kalimat. Benar dan baik ini sesuai ejaan dan sesuai dengan tatanannya. Jadi jangan sampai ada bahasa-bahasa yang kacau atau bahasa-bahasa yang terlalu kegaulan, lebay atau alay, itu kurang pas jika ragam situasi, kondisi atau hadirinya adalah formal, itu kurang pas. Nah, ini juga penting untuk menjadi tambahan untuk menjadi pembicara atau orator bahasanya ya, yang baik. Pertama, kuasai masalah atau tema, kuasai alat bantu misalnya dengan slide, video, peraga atau simulasi orang atau simulasi kayak Jokowi kan biasanya memanggil anak untuk menjawab, sebutkan 5 macam jenis ikan, itu juga sebenarnya alat bantu ya. Pelajari sikon, tempat presentasi ini juga penting. Perhatikan latar belakang peserta atau pendengar. Nah, misalnya rata-rata orangnya itu petani tembakau, ya jangan ngomong tentang nelayan, nggak paham mereka. Kalau latar belakang audiennya nelayan, ya jangan terlalu banyak ngomong tentang kopi, nggak paham mereka. Harus kita ketahui itu. Tata krama, bahasa tubuh, ya jangan metenteng, jangan ngepalkan tangan, itu mau ngajak gelut tuh ya. Antisipasi pertanyaan bila ada sesi tanya jawab, ini juga penting. Nah, ini juga diskusi ya. Ada beberapa tugas ya. Pertama, moderator dan fasilitator, juga peserta. Ini juga penting, bisa dibaca mulai dari sebelum, pembuka, saat diskusi. Ini juga kelanjutannya tadi ya, sampai pada tugas peserta diskusi. Nah, ini kemudian adalah beberapa contoh berbicara dua arah. Mulai diskusi bus group, ada diskusi dalam kelompok besar ya, sidang pleno, sidang kongres misalnya.
Kemudian diskusi panel juga ada, mulai dari 4 sampai 6 orang dipanelkan gitu kan. Seminar, kemudian banyak yang lain, simposium, debat dan sebagainya. Ini berbeda-beda sesuai dengan forumnya. Nah, itu untuk materi pada keterampilan berbicara yang pokoknya adalah berbicara sebagai suatu keterampilan berbahasa. Dapat disimpulkan bahwa berbicara adalah bagian dari keterampilan berbicara keterampilan berbahasa yang merupakan bagian dari keterampilan ekspresif, karena dia mengekspresikan baik itu pesan, data, informasi dan lain sebagainya. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.